Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah memberikan paparan materi mengenai manajemen retail. Kali ini juga sekali lagi saya akan menyampaikan paparan mengenai manajemen retail, namun dengan materi yang berbeda. Jadi materi hari ini adalah mengenai strategi pemasaran dalam bisnis retail. Oke, untuk yang baru kali ini gitu ya, melihat paparan saya gitu, melihat presentasi saya di sini, baru bergabung gitu ya dengan pembelajaran manajemen retail, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Miguna Astuti. Saya adalah dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta yang letaknya adalah di Pondok Labu. Jadi silahkan apabila ada yang nanti mungkin berkesempatan untuk bersilaturahmi, silahkan datang ke ruangan saya, ada di ruangan dosen manajemen di lantai 2, Gedung Muhammad Husni Tamrin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis PN Veteran Jakarta. Atau silahkan jika ada yang perlu mungkin diskusi kepada saya secara personal, bisa menghubungi saya melalui email, yaitu di miguna.astuti@upnvj.ac.id. Oke, biar nggak kelamaan ya membicarakan mengenai diri saya, yuk kita langsung saja ke materi hari ini. Jadi sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, materi hari ini adalah terkait mengenai strategi pemasaran dalam bisnis retail. Oke, ketika kita membicarakan sebuah bisnis dan kita membicarakan mengenai bisnis dan strategi dalam bisnis retail ini dibutuhkan karena biasanya strategi ini ditujukan supaya perusahaan ini bisa menang dalam bersaing. Gitu ya. Jadi bayangkan ketika kita membicarakan sebuah bisnis retail, oh iya, saya lupa, saya tidak akan menyebutkan nama merek ya, takutnya saya disangka promo gitu ya, jadi saya akan pakai inisial saja gitu ya. Ketika kita membicarakan bisnis retail, contohnya adalah franchise supermarket mini yang ada di sekitaran rumah Anda tuh, yang inisialnya A, yang inisialnya I gitu ya, yang logonya warnanya merah dan biru itu gitu ya, itu mereka saling bersaing. Nah sekarang gimana caranya supaya mereka bisa unggul gitu ya, unggul dalam bersaing. Ketika mereka unggul dalam bersaing kan mereka banyak yang membeli, konsumen ke mereka. Ketika banyak yang membeli, mereka profitnya menjadi lebih tinggi ya, dan perusahaannya akan menjadi lebih berkembang gitu ya. Jadi itu adalah tujuan utama dari sebuah perusahaan ketika membicarakan mengenai strategi, yaitu mereka ingin unggul dalam bersaing. Sehingga ketika kita membicarakan di sini mengenai materi ini gitu ya, strategi dalam bisnis retail, yang pertama adalah keunggulan bersaing gitu ya. Apa sih keunggulan bersaing? Bisa dilihat lah ya gitu ya. Keunggulan bersaing itu merupakan sebuah kemampuan strategis sebuah bisnis, dalam hal ini retail ya. Ingat kita konteksnya adalah bisnis retail. Jadi keunggulan bersaing adalah kemampuan strategis bisnis retail dalam persaingan. Gimana sih caranya sebuah bisnis retail bisa menang dalam bersaing ya, bisa mendapatkan keunggulan bersaing gitu ya, adalah diperoleh melalui karakteristik yang unik gitu ya, serta sumber daya yang unggul. Nah, supaya bisa mendapatkan karakteristik unik ini gimana? Supaya bisa mendapatkan sumber daya yang unggul ini seperti apa? Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis. Kegiatan strategis ini dimulai dari bisnis ini melakukan analisa gitu ya, sampai evaluasi. Jadi ini adalah proses-proses tahapan penting dalam pencapaian keunggulan bersaing. Jadi ketika kita berbicara keunggulan bersaing, kita berbicara mengenai strategi. Nah, ketika membicarakan mengenai strategi gitu ya, nah kita masuklah ke sini. Apa sih strategi? Strategi adalah keseluruhan kerangka kegiatan. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana gitu ya, dari ujung atas sampai ujung bawah gitu ya. Jadi seluruh kerangka kegiatan yang memandu pebisnis retail. Ketika bisnisnya terpandu atau terarah dengan baik, maka dia akan dapat memberikan keuntungan lebih untuk perusahaannya. Contoh, oh saya bergerak di bisnis retail yang pasar sasaran saya adalah menengah ke atas atau atas-atas, maka saya akan mencari pegawai ketika mereka melayani pelanggan saya, jangan sampai mereka tersinggung pelanggan saya. Cari SDM yang baik ya. Kemudian karakteristiknya gimana? Oh, layout tokonya dibikin indah gitu kan, ada alunan musik gitu ya, ada lampunya, pencahayaannya yang remang-remang romantis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah strategi. Nah, gimana sih kok sampai sebuah bisnis retail itu bisa menentukan semua itu gitu ya? Caranya adalah mereka pakai panduan ini. Pertama, mereka melakukan kegiatan yang namanya analisis situasi, yang kemudian dilanjutkan dengan, kalau sudah dapat nih, oh ternyata situasi usaha bisnis retail saya seperti ini nih gitu, mereka lanjut ke
retail kita apa? Yuk kita tetapkan bersama-sama. Ketika tujuan dari bisnis retailnya sudah ada, maka akan makin terarah. Ketika tujuan itu sudah ada, kemudian masuk ke langkah identifikasi konsumen. Sesudah konsumennya teridentifikasi, sejalan dengan tujuan yang ada gitu, dengan sesuai dengan situasi yang ada juga gitu, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan atau menetapkan strategi secara keseluruhan. Ingat kalau di pertemuan sebelumnya gitu ya, sempat rekan-rekan ingat dan perhatikan kembali, itu kita sempat membahas mengenai klasifikasi bisnis retail yang ada dia kepemilikannya itu ada yang kepemilikannya pribadi, ada yang sampai franchise, ada yang sampai corporate. Bayangkan ketika dia corporate, dia tidak punya strategi keseluruhan gitu ya, cabang-cabangnya gimana yang anak cabangnya gitu, sesuka-suka hati mereka gitu bikin strategi, bikin diskon gitu, oh hari ini saya mau kasih diskon 100% rugi dong gitu ya. Jadi makanya mereka merumuskan dulu strategi secara keseluruhan dulu ya. Itu langkah selanjutnya. Langkah kemudian setelah strategi keseluruhan dirumuskan, maka adalah melakukan aktivitasnya. Nah, ketika aktivitasnya ini sudah dilakukan, maka kemudian dievaluasi. Apakah ketika sudah dilakukan ini menguntungkankah? Gitu ya. Kalau tidak menguntungkan, apa nih yang perlu kita sesuaikan? Makanya ketika melakukan evaluasi, ada tahapan yang bersamaan dilakukan, yaitu penyesuaian. Terus ketika sudah penyesuaian, seperti apa? Balik lagi ke kondisi awal. Ayo kita analisis kembali. Apa yang perlu kita ubah? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita tingkatkan? Dan lain sebagainya. Ini adalah kerangka kegiatan yang bisa memandu seluruh kegiatan pebisnis retail ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya mau sampaikan, udah selesai materi mengenai strategi bisnis retail sampai di sini. Tapi yuk kita telaah secara mendalam lagi masing-masing tahapan dari analisis situasi, penentuan tujuan, identifikasi konsumen, strategi keseluruhan, aktivitas spesifik sampai dengan evaluasi atau kontrol. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama tadi dari strategi bisnis retail, yaitu analisa situasi. Ketika kita membicarakan mengenai analisa situasi, kita membicarakan mengenai satu tadi, kita harus tahu dulu internal perusahaan kita, internal bisnis kita. Oke, anggaplah Anda memiliki bisnis retail yang sifatnya kepemilikannya personal, gitu ya. Usahanya Anda punya toko kelontong lah, gitu ya, secara sederhananya. Apakah Anda sudah punya bisnis? Apa sih? Apakah Anda sudah punya misi? Apa sih misi toko kelontongan Anda? Saya ingin menyediakan barang selengkap mungkin untuk warga di sekitaran saya, misalkan gitu ya. Apa misinya? Jadi begini, rekan-rekan, jangan sampai ketika kita bilang bahwa usaha saya kecil, belum perlu lah itu misi dan lain sebagainya itu. Saya sampaikan, perlu. Kenapa? Biar terarah. Misinya boleh sederhana, boleh rumit, terserah gitu ya. Nah, itu kita harus tahu dulu misi. Kita harus tahu kepemilikan bisnis kita itu tipenya apa. Apakah benar-benar milik pribadi kita, atau jangan-jangan lupa nih ada investor, walaupun bisnisnya tradisional tapi Anda lupa ada punya investor, misalkan modalnya dari omnya sendiri gitu ya, dari pamannya atau dari ayahnya gitu ya. Maka itu juga harus dipertimbangkan. Kepemilikannya berarti kepemilikannya ada investornya, bukan milik Anda pribadi gitu ya. Nah, kerjasama gitu. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian ketiga, kita harus tahu dulu kategori produk kita apa. Apakah kategori produk yang kita siapkan atau kita sediakan untuk konsumen kita itu adalah lebih produk sehari-hari, produk makanan minuman, gitu ya, produk kesehatan, kayak contoh toko-toko farmasi atau toko-toko obat, itu kan kesehatan ya, tapi retail. Nah, pastikan dulu Anda tahu kategori produk yang Anda jual. Jangan sampai Anda tidak memahami kategori produk yang Anda jual. Jangan sampai Anda tidak memahami misi dari usaha atau bisnis Anda sendiri, dan jangan sampai Anda tidak mengerti kepemilikannya. Ya, pastikan Anda tahu itu dulu. Ini adalah bagian dari analisis situasi. Selanjutnya kalau ini sudah, kita lakukan yang namanya analisa SWOT. Kalau saya lebih senang bilangnya TOS. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui ancaman yang ada di sana, gitu ya, T-nya itu, terus kita lihat peluang juga yang ada di sana, kita bisa sesuaikan kekuatan dan kelemahan kita untuk mengatasi peluang dan ancaman tadi. Kalau saya lebih suka tahu dulu nih, aduh, ancamannya apa? Ya, saya buka toko kelontong, sekarang COVID, orang banyak nggak keluar, aduh pendapatan nanti bakalan lebih kecil nggak ya? Itu ancaman. Ada peluang, peluangnya apa? Tapi kan tetangga mereka kebanyakan walaupun gitu butuh juga nih, tetap butuh, mereka harus makan, harus
harus sampoan gitu ya, harus mandi gitu. Maka produk-produk itu tetap butuh. Anda kan punya tuh WhatsApp grup RT misalkan, WhatsApp grup RW, bilang Bapak Ibu silakan ya kalau ada yang ingin pesan online nanti diantar ke rumah, nanti bayar totalnya berapa tinggal transfer aja, gampang, kita contactless gitu ya. Peluang loh WhatsApp grup gitu ya, WhatsApp grup itu peluang loh buat Anda ya. Punya line grup, peluang buat Anda gitu. Nah, ketika Anda sudah tahu tadi ancamannya, sudah tahu peluang Anda apa, yuk sekarang lihat, saya bisa nggak ya pakai WhatsApp? Aduh, saya nggak punya WhatsApp, itu kelemahan saya. Saya mah jadul, contoh ayah saya nih, nggak usah jauh-jauh, ayah saya itu generasi dinosaurus. Jadi kalau handphone itu cuma buat nelpon, SMS aja dia, apa nih tulisan gitu. Jadi cuma buat handphone aja, ayah saya buat telepon, nggak ada ngerti SMS, nggak ada ngerti WhatsApp. Dia menyadari kelemahannya dia itu. Begini dia bilang, ini pemasok yang ini kayaknya udah nggak bener nih. Coba nih kamu coba hubungin ini. Kira-kira mereka mana yang lebih bisa nyetok secara teratur. Kamu WhatsApp ya. Dia menyadari dia punya kekuatan. Kekuatannya apa? Anaknya ngerti pakai WhatsApp gitu. Jadi dia manfaatkanlah gitu anaknya. Nah ini sebenarnya analisis situasi paling sederhana ketika Anda punya bisnis retail yang sifatnya tradisional. Kepemilikannya pribadi, cuma Anda saja yang punya. Bisa kan analisis situasi tetap ya. Jadi jangan bilang bahwa aduh bisnis saya kecil Bu, nggak perlulah itu gitu. Saya sampaikan dari sekarang, perlu. Anda harus tahu peluang apa yang ada di luar sana. Anda harus tahu ancaman apa yang ada di luar sana. Terus kekuatan Anda apa, kelemahan Anda apa, pakai ya. Nah itu adalah analisis situasi sederhana. Nah Bu, kalau sekarang supermarket yang mini, yang dekat-dekat rumah, supermarket yang sifatnya yang besar tuh kayak yang di mall-mall gitu ya, yang inisial bisnis retailnya itu R tuh, gambar R atau yang FARME, nah tau lah pasti gitu ya, atau yang R itu RACH pasti tau lah gitu ya. Nah mereka apakah melakukan itu? Saya jamin mereka melakukan. Mereka punya divisi khusus yang tugasnya adalah hanya untuk melakukan analisa situasi secara teratur. Mereka per triwulan bikin seperti itu saudara-saudara. Makanya kenapa kalau Anda berkesempatan melihat paparan gitu ya dari salah satu CEO dari perusahaan yang tadi logonya F dan R tadi gitu ya, mereka bilang bahwa se-Indonesia itu sekarang kalau nggak salah sudah punya sekitar 70 atau 700 cabang gitu se-Indonesia. Bayangkan, dalam kondisi COVID mereka justru buka cabang baru banyak banget, luar biasa nggak itu coba? Sedangkan toko-toko banyak yang justru tutup. Mereka menyadari peluang. Mereka menyadari ada ancaman, tapi ancaman itu ternyata buat mereka jadi peluang. Yang buat orang lain ancaman, buat mereka peluang. Mereka melakukan analisis itu. Dan mereka punya kekuatan apa? Mereka punya sales force-nya kuat. Mereka punya marketingnya banyak dan ahli di bidang sosial media, bisa desain dan lain sebagainya. Sehingga itu mereka manfaatkan. Mereka punya pegawai dari toko-toko daripada tidak ngapa-ngapain, sedangkan mereka digaji secara rutin setiap bulan. Itu kan kekuatan ya, mereka punya pegawai yang banyak. Mereka bikin ada kan yang namanya personal shopper buat orang-orang ya. Jujur saya sendiri sempat terkena COVID. Waktu itu saya gunakan jasa personal shopper ini. Jadi saya telepon, kemudian mereka pilihkan. Jadi benar-benar mereka WhatsApp itu mereka video call saya gitu ya. Ibu yang ini, terus ketika yang itu Mbak, yang itu tuh, yang itu gitu saya bilang gitu, dia sampaikan begini, Bu, yang ini lebih segar loh Bu. Jadi mereka pegawainya situ, tapi mereka melayani itu dengan kepentingan untuk customernya. Bayangkan betapa mereka menyediakan jasa seperti itu karena melihat peluang. Jadi analisis situasi ini gitu ya, seberapa kecil pun skala usaha Anda, seberapa besar pun skala usaha Anda, penting untuk dilakukan. Ya, ini adalah langkah pertama dalam strategi analisis situasi. Langkah kedua adalah sesudah kita analisis situasi, kita tentukan tujuan. Contoh tadi gitu kan, saya buka toko kelontong, ancamannya ada COVID, peluangnya ya COVID itu juga peluang gitu ya, jadi bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman. Terus kekuatan saya punya anak yang ngerti pakai WhatsApp dan sosial media. Kelemahan saya nggak paham teknologi gitu ya. Dia udah tahu nih tujuannya apa. Selama begitu COVID, dia tujuannya berubah. Kalau tadinya dia bilang jujur ini tujuan dari usaha retail ayah saya yang toko kelontong ya, kebetulan kami
keluarga kami punya usaha toko kelontong gitu ya. Ayah saya, kalau Anda ketemu ayah saya, sebenarnya tujuannya buka toko ini apa sih Pak gitu ya, silahkan aja gitu Anda tanyakan. Ya saya sih nggak kepengen orang itu beli dari pedagang yang maaf Cina gitu katanya gitu. Mohon maaf sebelumnya gitu. Karena rata-rata mahal gitu ya, ataupun kalau murah dia promonya untuk beberapa produk, sedangkan produk lainnya dimahalkan gitu. Jadi tambal sulam. Saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa pribumi pun bisa punya usaha dengan sukses. Dia sampaikan begitu. Itu adalah tujuannya. Jadi dia memilih pemasok saja hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin ketika berbicara mengenai bisnis kelontong yang dengan skala seperti ayah saya punya, keluarga kami punya, itu biasanya ketika ada barang datang nih, misalkan contoh dari satu pabrik apa atau dari agen besar mana gitu ya datang ke kami, itu mereka biasanya taruh barang dulu, nanti dibayar kalau misalkan sudah jatuh tempo apa 2 minggu apa sebulan gitu ya. Jadi kita dikasih tempo biasanya toko kelontong ini, bisnis retail ini. Tapi kalau ayah saya tidak. Ayah saya ingin, karena tujuannya tadi itu ingin menunjukkan bahwa walaupun kami orang pribumi tapi kami bisa bikin usaha retail yang sukses gitu ya. Ayah saya itu selalu membayar dengan cash setiap kali ada barang turun. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan gitu ya kepada supplier, nih daripada lo ngutangin yang situ-situ tuh, nih mendingan barang ke gue yang teratur, bayar tunai gitu. Itu adalah slogannya ayah saya. Itu karena dia punya tujuan itu, dia selaraskan gitu ya, misinya itu dia selaraskan dengan tujuannya. Dia adalah ingin memiliki usaha yang bisa memberikan harga murah kepada pelanggannya gitu ya, sehingga pelanggannya tidak merasa dirugikan gitu ya. Dan ingin juga menunjukkan misinya adalah bahwa pribumi itu bisa sukses dalam berusaha ya. Itu adalah misi dan tujuan, penentuan tujuan yang ayah saya lakukan untuk bisnis retail kecil usaha kami gitu ya. Kecil sih, kan masih di bawah sekian miliar ya, maaf, sekian ratus juta gitu, masih kecil lah gitu ya. Nah ketika sudah tujuan ditentukan, itu sebenarnya cara paling gampang gini. Ketika menentukan tujuan, cara paling gampang adalah tentukan target penjualan. Demikian juga yang kami lakukan di keluarga kami, di usaha keluarga kami. Kami punya target penjualan. Jadi misalkan contoh ada satu, kebetulan kami menjual berbagai jenis minuman, gitu ya. Tahu air mineral itu kan ya, ada berbagai macam merek tuh, ada yang A-nya itu juga ada beberapa, ada yang G, ada yang apa lagi ya, banyak lah gitu ya, air mineral. Nah, kami itu punya target, misalkan gini. Kami akan telepon pemasok itu, sudah kami infokan bahwa datang setiap seminggu sekali. Satu kali turun barang itu bisa 500 dus anggaplah gitu ya. Nah target penjualan kami adalah dalam 1 minggu itu bisa menjual sampai dengan minimum 400 dus. Kenapa? Karena kalau tidak, ketika nanti datang lagi barang yang baru, tidak akan ada tempat buat gudangnya gitu. Kebetulan pergudangan juga di kami juga ingat, kalau rekan-rekan ingat pertemuan sebelumnya gitu ya, materi presentasi saya yang mengenai paradigma dan lingkup dari bisnis retail itu, salah satu fungsi dari bisnis retail adalah sebagai tempat penyimpanan persediaan. Nah itu juga yang kami lakukan. Gudang kami luas, jadi silakan nanti kalau suatu ketika mungkin ada yang mengenali saya dari sini gitu ya, sempat main ke rumah saya, bisa melihat bahwa rumah saya isinya kardus semua. Jadi gudang. Jadi jangan kaget kalau main ke rumah saya duduknya di atas kardus gitu ya. Nggak apa-apa lah ya, kan pebisnis, jadi harus mengakui bahwa memang rumahnya isinya gudang gitu ya. Nah punya target. Maaf jadi kemana-mana ngelantur, balik lagi ke sini. Penetapan tujuan yang tadi kita paling mudah adalah menentukan target penjualan. Punya target keuntungan nggak? Kami punya target keuntungan. Kenapa? Kami tidak takut untuk ambil pinjaman saat itu. Kenapa pinjaman itu kami ambil, padahal mohon maaf mungkin uang ada gitu ya. Karena kami ingin, kami punya sense untuk setiap bulan kami harus menghasilkan berapa. Jadi ada target keuntungan kami. Kenapa? Kalau kami tidak target, nanti pinjamannya nggak bisa kebayar. Gitulah kurang lebih. Jadi pinjaman ini kami lakukan waktu itu adalah untuk ekspansi kami, untuk penambahan gudang. Dan itu sudah kami lakukan saat itu, dan sekarang tinggal ada target nih keuntungan. Kalau enggak, kami nggak bisa hidup setiap bulan dan kami tidak bisa membayar hutang tersebut gitu ya. Tentukan target keuntungan. Kemudian tentukan positioningnya. Anda ingin bisnis retail Anda dikenal sebagai bisnis retail yang seperti apa?
Jadi kalau misalkan Anda main ke sekitar rumah saya, maaf nggak saya sebut ya lingkup rumah saya ya, nanti pada main semua kemari, biar banget gitu ya. Oke, ketika Anda datang ke rumah saya, kami mencitrakan bisnis retail kami sebagai usaha pribumi dengan harga yang tidak mumpuni. Maksudnya gini, harga yang kami sediakan tidak jauh berbeda dengan harga yang diberikan dari agen. Kami hanya mengambil selisih keuntungan yang sangat tipis. Jadi memang itu sesuai dengan tujuan awal tadi ya, misi kami adalah kami ingin pelanggan kami itu bisa merasa aman, stabil ketika membeli barang ke kami itu harga stabil gitu ya, dan kemudian dengan kualitas yang baik dan dari orang pribumi untuk orang pribumi gitu. Sehingga itulah citra yang kami terapkan. Jadi semua orang Indonesia di sini, maaf orang Jawa kami gitu ya, ayah saya dan saya gitu, adik saya. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada main kesini ngelihat saya juga ikut angkut-angkut gitu kalau lagi nggak ada orang yang bantuin. Ya biasalah gitu, selesai ngajar gitu kan masih dengan menggunakan pakaian. Kan maklum pebisnis kan harus berani tangan kotor gitu ya. Jadi ikut angkut terus it's okay lah gitu. Karena tadi kami punya tujuan dan memang positioning kami adalah sebagai sebagai usaha retail pribumi gitu ya, yang menyediakan barang kepada pribumi lainnya untuk dengan harga yang tadi mumpuni ya. Dan target kepuasan pelanggan ini yang dilakukan di toko atau bisnis retail keluarga kami. Jadi usaha keluarga kami ini contoh paling mudah sederhana gitu ya. Biasanya pelanggan kami datang ke sini dia dengan muka cemberut gitu, nyampe ke sini dia berkeluh kesah lah di sini. Ayah saya itu seperti terapis ya kayaknya gitu. Jadi ada pelanggannya datang, ceritanya kekesalannya diceritakan semua. Ya udah ya Pak ya, pulang dulu, makasih gitu. Belanjaan sudah diambil semua gitu kan. Pulang dia dengan udah enteng. Kenapa? Karena udah curhat selesai marah-marahnya tadi dengan kekesalannya gitu. Jadi memang itu juga adalah salah satu layanan target kepuasan yang ditargetkan oleh bisnis kami adalah ketika datang Anda boleh dengan muka cemberut, Anda pergi dengan muka tersenyum ya. Jadi itu kami usaha kecil tapi kami memiliki gitu penentuan tujuan ini. Apakah Anda memiliki juga usaha Anda gitu ya. Nah sekarang tadi aja usaha kecil loh, bayangkan usaha besar skala minimart yang ada sekitar rumah Anda tadi, atau bahkan yang di mall-mall, wah pastinya lebih gitu ya. Penentuan tujuannya, target penjualannya pasti lebih gila-gilaan, beratus-ratus juta mungkin atau bermiliar-miliar dan lain sebagainya ya. Tapi ini semua dilakukan. Kenapa tadi saya mencontohkan usaha kecil agar sedikit lebih mudah untuk kita connect ya, mungkin karena lebih memahami bahwa itu ada di sekitaran rumah Anda gitu ya. Ini ada contoh bisa Anda lihat gitu ya masing-masing gitu ya. Apakah target keuntungannya mau, kalau di perusahaan besar mungkin bahasanya ROI gitu ya, inventory turnover gitu. Silahkan. Kalau Anda memang punya perusahaan yang memiliki arus kas yang baik gitu kan. Kalau usaha-usaha keluarga kami masih laporan keuangannya masih sederhana. Jujur masih sederhana. Kan salah satu ciri dari bisnis retail tradisional gitu ya. Wah kan anaknya bisa, tapi nggak apa-apa lah gitu, karena ayah saya yang masih jadi pemilik utama bukan saya, jadi saya hanya membantu saja. Oke. Selanjutnya, tadi sudah dianalisa, sudah menentukan tujuan. Selanjutnya adalah identifikasi konsumennya, siapa Anda. Apakah Anda mau melakukan pemasaran yang sifatnya massal? Siapa saja, barang kami adalah bisa dibeli oleh siapa saja. Apakah mau seperti itu? Silakan. Ataukah saya mau terkonsentrasi? Tidak, kalau saya tidak untuk semua orang. Misalkan contoh, bisnis kami ini hanya untuk mereka yang butuh berbagai macam air minum. Kami terkonsentrasi. Bisnis retail usaha kami terkonsentrasi. Hanya untuk mereka yang membutuhkan air minum. Gitu ya. Karena memang kami menjual berbagai jenis minuman, gitu ya. Kalau Anda cari sampo, mungkin kadang-kala ada gitu ya. Sales-sales yang keliling kemudian menawarkan taruh di kami gitu. Mungkin kadang-kadang ada, tapi itu bukan fokus utama kami. Kemudian atau Anda ingin konsumen Anda itu lebih ke arah konsumen yang terdiferensialisasi gitu ya. Maksudnya seperti apa? Contoh gini, toko kelontong saya atau bisnis retail saya adalah bisnis retail yang khusus menyediakan barang bagi konsumen yang butuh air minum, tapi air minumnya air minum soft drink. Kalau seperti itu berarti bisnis retail keluarga saya tidak punya air mineral, tapi kami punya air mineral.
kami tidak terdiferensiasi, hanya terkonsentrasi. Jadi silahkan identifikasi konsumen Anda yang mana, gitu ya. Sesuaikan dengan tujuan tadi, gitu ya. Sesuaikan pula dengan misi. Kemudian bagaimana Bu kalau bisnis retail yang besar-besar tadi sudah pasti mereka melakukan ini, gitu ya. Contoh misalkan seperti bisnis retail yang khusus hanya menjual elektronik. Nah, Anda pasti tahu tuh yang logonya warnanya biru kalau nggak salah, pelangnya, kemudian namanya itu depannya dari E, inisialnya EC, ELI, belakangnya CP gitu, pasti tahulah semuanya gitu ya. Nah, mereka ini khusus untuk orang-orang atau konsumen yang tech savvy bilangnya, karena sebagian besar produk elektronik mereka itu memang digitalized, gitu ya. Kemudian ada juga beberapa yang bukan dia ya, ada lagi perusahaan yang khusus di retail di bidang elektronik, tapi dia memang khusus menyediakan elektronik yang bagi orang-orang yang trendy, yang kepengennya custom. Jadi kalau nyari misalkan gitu ya, kulkas warnanya pink gitu, pengen TV juga yang matching warnanya pink gitu, pengen oven atau microwave yang matching juga warnanya pink, mereka bisa kasih itu gitu. Ada bisnis retail yang seperti itu gitu. Nah, apakah Anda mau seperti itu? Atau hanya yang sederhana saja? Seperti tadi yang dilakukan oleh bisnis retail kelontongan milik usaha keluarga kami. Silahkan saja, bagaimanapun bentuk identifikasi konsumen Anda. Langkah selanjutnya tadi setelah analisis, kita menentukan tujuan, kita sudah identifikasi konsumen, yaitu melakukan strategi, merumuskan strategi keseluruhan. Ketika membicarakan strategi keseluruhan ini, kita membicarakan dua hal. Membicarakan variabel yang bisa dikontrol oleh kita sebagai pebisnis, dan membicarakan mengenai variabel yang tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai pebisnis. Apa sih variabel yang bisa kita kontrol sebagai pebisnis? Kalau Anda ingat materi perkuliahan manajemen pemasaran, itu ada istilah yang namanya bauran pemasaran. Itu bisa kita kontrol. Kita mau jual produk apa sih? Kita mau tawarkan harganya berapa gitu ya? Kita mau tawarkan jualannya kita apakah hanya di toko kita atau via online, lokasinya di sini, di mana, itu kita bisa kontrol. Kemudian promonya kita mau seperti apa, kita kasih diskon dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bisa kontrol. Siapa yang menjual, SDM-nya kita bisa kontrol. Physical evidence tokonya biar sesuai sama citra kita, itu bisa kita kontrol. Bauran pemasaran bisa kita kontrol. Tapi ada beberapa variabel yang tidak bisa kita kontrol. Contoh, lingkungan, COVID kita tidak bisa kontrol. Ya, kompetisi. Tiba-tiba ada toko kelontong lain baru buka persis depan rumah kita, depan toko kelontong bisnis keluarga saya, itu sempat terjadi. Depan seberang buka, sebelah kiri cuma beda berapa rumah buka juga. Bayangkan di saat yang bersamaan kami punya dua pesaing baru gitu ya. Sampai geleng-geleng, kata ayah saya, nggak khawatir, kita sudah punya target pasar yang jelas. Ayah saya sih bahasanya nggak gitu ya, kalau saya sebagai dosen kan bilangnya target pasar. Kata ayah saya gini, nggak khawatir, yang beli di sini mah udah jelas itu orangnya, nggak bakalan kemana-mana. Bahasanya dia begitu. Tapi kalau dibahasakan sebagai seorang manajemen pemasaran, maka ayah saya tidak khawatir karena dia sudah punya target pasar yang jelas gitu ya. Nah, ini adalah langkah keempat tadi ya dari langkah strategi pemasaran, yaitu strategi secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke variabel yang dapat dikontrol, yaitu bauran pemasaran. Namun sekarang kita lanjut dulu ke langkah strategi yang kelima. Setelah strategi keseluruhan adalah aktivitas spesifik. Jadi aktivitas spesifik ini kita harus bisa melaksanakan perencanaan terkait operasional harian kita. Jangka pendeknya kita mau ngapain? Ya. Atau contoh sederhana yang tadi saya sampaikan, target profit kita tadi itu sebenarnya juga adalah operasional jangka pendek supaya bisa mencapai keuntungan targetnya sekian misalkan. Pura-puranya aja gitu ya, anggap 10 juta lah targetnya gitu ya untuk bulan ini gitu. Supaya misalkan bisa bayar hutangnya tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Contoh, barang stok masih banyak, nggak laku-laku. Ntar dia ke saya nih, ayah saya. Nah, itu yang biasa belanja kesini, si pak ini, di WhatsAppin dong. Bahasanya dia sih, dikirimin pesen. Ayah saya tidak ngerti WhatsApp ya, rekan-rekan gitu ya. Dikirimin pesen dong sana. Ngapain pak? Bilangin, stok ini masih banyak nih, buruan, ntar kalau nggak kehabisan. Disuruh ngomong gitu. Nah, itu adalah operasional harian yang dilakukan ketika melihat stoknya masih ada, sedangkan target untuk bulan itu belum terpenuhi. Sedangkan sudah minggu keempat gitu ya. Biasanya saya disuruh kirim-kirim pesan. Atau kalau ada yang datang nih pelanggannya gitu ya, udah minggu keempat gitu ya, barang masih ada banyak, diginiin.
Hey om, itu biasanya ngambil itu sampai 5 dus, 6 dus, kenapa hari ini cuma 2? Cepet ambil lagi, buruan, keburu habis. Biasanya segini tak kurangin nanti segini gitu. Itu bahasa toko kami begitu ya. Maklum kami orang Jawa gitu, tapi itu kami lakukan gitu. Kita nawarin hadiah. Sempat loh kita nawarkan hadiah. Jadi Bapak Ibu contohnya kita punya stok banyak itu kalau lagi bulan bulan puasa itu kami punya stok sampai berlimpah ruah karena kami mempersiapkan untuk lebaran. Nah, ketika lebaran sudah mendekat, barang masih banyak itu kan agak lumayan keringat dingin tuh gitu. Jadi yang kami lakukan adalah gini. Ayo buruan belanja, pokoknya kalau sampai lebih dari segini nih dapat kaos, kopiah gitu kan, dapat baju koko gitu karena kebanyakan yang belanja di sini bapak-bapak gitu kan. Ditawarkanlah hadiah Bapak Ibu. Ini adalah sebenarnya operasionalisasi harian yang sifatnya jangka pendek. Bayangkan, bisnis retail usaha kami yang tradisional dan skalanya kecil pun sudah melakukan itu. Anda melakukankah? Gitu ya. Silahkan. Itu adalah aktivitas spesifik yang sifatnya harian dan jangka pendek. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas spesifik yang responnya terhadap lingkungan itu langsung kelihatan. Contohnya, sekarang itu ada larangan dari pemerintah, ini kita nggak bisa kontrol ya larangan dari pemerintah ini, bahwa kita tidak boleh menggunakan plastik. Ya. Kalau di rumah kami kebetulan karena tetangga-tangga aja ada yang nggak usah Pak Ade, dibawa aja, tenteng aja begini gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu adalah usaha kecil kami juga untuk berusaha mengatasi peraturan itu, walaupun kami hanya toko kelontong. Bu, nggak ada plastik Bu di toko kelontongannya, sebenarnya ada sih gitu, tapi kami tidak mendorong pelanggan kami untuk memakai plastik gitu ya. Kalau nggak nanya nggak kita kasih. Intinya begitu gitu ya. Kenapa itu kan yang apa tidak kita bisa kontrol gitu ya. Nah itu respon terhadap lingkungan. Atau tadi COVID sekarang gimana nih? Ya udah, jualannya tadi nawar-nawarinnya gitu pakai WhatsApp gitu ya. Itu adalah respon terhadap lingkungan, dan ini aktivitas spesifik yang harus kita lakukan. Mau harian, mau sifatnya jangka pendek, mau agak jangkanya menengah, silahkan. Ciri aktivitas spesifik itu dilakukan untuk mengatasi situasi-situasi yang nggak bisa kita prediksi harian atau mingguan atau bulanan gitu ya. Nah, semua aktivitas 1-5 tadi sudah dilakukan, aktivitas terakhir jangan lupa dikontrol. Ada evaluasi gitu ya. Contoh seperti tadi saya bilang, oh ya stok masih banyak gitu. Aduh ini stok segini masih banyak, gimana caranya nih persediaan gitu ya. Kok ternyata udah berapa bulan yang merek air minum ini tiap bulan sisanya tuh segini terus. Nah ini bahaya nih, jangan-jangan orang udah gak minat sama ini. Biasanya ditanya sama saya ke pelanggan, Om kok gak pernah lagi beli itu? Atau minta tolong saya, ini nanti kalau misalnya lagi ngejualin si Om ini datang beli ini, tanyain kenapa gak pernah beli itu lagi gitu. Jadi kita bagi tugas, ke ibu saya pun begitu. Jadi dimonitor, kenapa bisa sampai stok yang mereknya itu tuh kok gak habis-habis, padahal biasanya gak nyampe seminggu tuh udah ludes gitu. Karena kita stok setiap minggu datang. Biasanya kalau setiap minggu datang kosong diisi, kok ini udah barang datang tapi di gudang kami yang khusus tempat spot buat merek itu masih ada gitu, masih sisa dan masih cukup tinggi tumpukannya gitu. Dari situ pun kami bisa kelihatan gitu ya. Nah itu kami evaluasi kok bisa. Nah ternyata kata pelanggan kami ini sempat ada ya, mohon maaf saya nggak menyebutkan merek takut menjelekkan gitu ya, dia bilang begini, nggak suka Pak De, ketika diminum ini airnya pahit banget, bener deh Pak De, gak enak rasanya di tenggorokan, jadi kayak kering gimana gitu Pak De, gatel katanya. Jadi nggak pernah beli lagi, pelanggan saya juga pada nggak mau katanya. Ketika itu terjadi, akhirnya yang kita lakukan apa nih gitu ya? Kita kurangi stok. Jadi kita telepon supplier kita, penyalur kita, Pak minggu depan nggak usah 200 lah kirimnya, 50 aja, 50 dus. Oh gitu Pak De, kita udah siapa nih gini. Ya udah kalau situ mau ngirim kirimnya 50, nggak mau ngirim juga nggak apa-apa. Kita biasa seperti itu. Kenapa? Jujur saja banyak pemasok yang berkejar-kejaran kepingin nyetok ke kita. Kita selalu bayar cash soalnya gitu ya kepada mereka gitu, dan itu yang mereka cari. Nah ini adalah evaluasi. Dimonitor. Kemudian apakah ketika memesan 50 itu habis nggak gitu ya? Stoknya bersisa terus nggak? Kalau bersisa apakah harus dikurangi lagi atau mungkin promonya sempat kita bikin begini, ya udah nih Om dibelilah gitu kan, siapa tahu juga ada yang masih senang kan, lidah orang beda-beda Om gitu ya. Kita bujuk-bujuk lah pelanggan kita untuk tetap membeli. Nih kalau nanti sama itu kan harusnya harganya 16 jadi 15 lah gitu, bundling dengan yang lain gitu kita berikan. Itu evaluasi sebenarnya. Ketika kita sudah evaluasi yang mana yang lebih laris dan mana yang lebih tidak laris, kita gabungkan. Itu
gabungannya itu adalah bentuk tadi dari aktivitas spesifik setelah kita mengevaluasi ternyata ada kebutuhan untuk itu, gitu ya. Jadi silahkan dievaluasi dan disesuaikan, ya itu tadi bentuk penyesuaiannya ya. Ternyata aktivitas spesifiknya harus disesuaikan. Nah ini silahkan dilakukan. Bayangkan rekan-rekan, ini untuk toko retail yang sederhana, kami loh masih tradisional, kami sudah melakukan itu. Jadi silahkan, itu bisa Anda lakukan juga. Oke, tadi adalah aktivitas strategi pemasaran yang sudah kita lakukan. Total tadi kita bisa lihat ada 6 tahapan ya, mulai dari analisa situasi sampai dengan kontrol. Selanjutnya tadi saya sudah sampaikan, kalau Anda ingat tadi kita membahas mengenai langkah keempat yang strategi keseluruhan. Ada variabel yang bisa kita kontrol, yaitu bauran pemasaran. Ini sangat penting sekali ketika kita membicarakan strategi di proses ini. Kenapa penting? Kita harus tahu ini, kita harus paham. Ketika kita membicarakan bauran pemasaran ya strategi yang bisa kita kontrol gitu ya. Bauran pemasaran itu mungkin ada yang mengenali 4P. 4P itu bauran pemasaran: produk, price, place, promotion. Nah, banyak lah yang tahu itu. Ada pengembangan lagi yang untuk jasa, kita ada 7P: produk, price, place, promotion, physical evidence, process, and people. Ada yang 9P ditambah power gitu ya, ditambah psychology. Ada yang sampai 11P ditambah, ada yang 14P, ada yang 15P. Banyak sekali. Beda referensi, beda gitu ya. Sekarang sesuai perkembangan zamannya dan trennya gitu ya. Nah, bauran pemasaran retail ini agak lebih spesifik. Ini ada beberapa buku yang saya jadikan referensi, dan saya menurut saya gitu ya, ketika membicarakan mengenai bauran retail, inilah yang diperlukan ya. Ada 7, tapi 7-nya itu agak sedikit berbeda. Produk tetap ada, karena itu penting, kita harus bisa memahami produk kita apa, dan produk itu bisa kita kontrol. Contoh tadi seperti di bisnis kami, air minum ya bisa dikontrol. Saya mau beli nyetok yang ini untuk konsumen saya, nggak mau nyetok yang ini, itu bisa kita kontrol ke penyalur. Nah, harga juga bisa kita kontrol, harga. Kemudian lokasi, promosi, ini masih sama. Nah, selanjutnya mungkin bahasanya kalau di bauran pemasaran tradisional bilangnya SDM. Di sini kami bilang personalia. Ya. Ciri karakteristik utama dari bisnis retail yang sifatnya tradisional mungkin lebih mengandalkan keluarga sebagai pekerjanya gitu ya. Termasuk juga di bisnis retail keluarga kami juga demikian. Personalia di sini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan bisnis retail harian. Kenapa personalia ini menjadi penting? Di bisnis kami tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tujuan atau misi dari bisnis retail kami juga adalah dari pribumi untuk pribumi, dan kemudian jangan sampai konsumen datang kemudian keluar dari kami dengan kecewa. Walaupun mereka nggak bisa menemukan produk yang mereka inginkan, biasanya itu sampai diajak ngobrol dulu agak, kalau orang yang agak welcome gitu ya, kalau yang tidak pun gitu. Gimana caranya ketika mereka menyapa kita dan bertanya, ketika keluar dari toko kita tidak dengan muka cemberut gitu ya. Nah, ini terutama sangat penting untuk bisnis retail yang sifatnya skalanya besar, apalagi yang tadi franchise, apalagi yang tadi sampai corporate. Kok gitu sih gitu ya? Bayangkan ketika Anda sebagai pemilik bisnis retail yang sifatnya corporate atau yang sifatnya franchise, Anda sebagai pemilik kan nggak ada di tokonya secara langsung hari-harian kan, setiap hari gitu ngawasin kan, tidak. Yang ada di toko secara langsung adalah frontliner Anda, yaitu si teller, yaitu si mbak-mbak dan mas-mas yang pakai seragamnya toko Anda gitu. Mereka yang akan ketemu sama konsumen. Bayangkan kalau si pegawai Anda ini, kalau ketika ada yang mau bayar, Anda diginiin, udah Bu belanjanya, sini Bu. Kira-kira gimana Anda kalau belanja di supermarket Anda digituin? Nah, bete kan? Nah, sama gitu ya. Nah, personalia dibutuhkan yang baik, yang bisa melayani konsumen dengan santun, dengan ramah, dengan baik, bisa memberikan yang lebih bahkan kepada konsumen, padahal itu tidak dibutuhkan. Contoh di bagian kasir atau di teller, selamat siang Ibu, gitu ya. Sudah selesai belanjanya, mari Ibu, perlu saya bantu diangkat ke atas, bisa Mbak? Oh iya baik Ibu, saya hitung ya Ibu, gitu. Ini sekian. Ada lagi Ibu? Setelah selesai menghitung biasanya ditanya, ada lagi Ibu mungkin yang diperlukan, gitu ya. Dengan senyum, dengan ramah bertanyanya gitu ya. Apabila Anda mendapatkan personalia yang seperti itu gitu ya, itulah yang dibutuhkan. Personalia di sini adalah proses kegiatan mulai dari menseleksi sampai dengan si pegawai Anda keluar dari tempat Anda, tempat usaha Anda atau bisnis retail Anda. Jadi prosesnya ya, proses mulai dari menseleksi pegawai gitu sehingga mendapatkan tipe pegawai yang seperti tadi, itu prosesnya tidak gampang. Makanya saya lebih bahasakan personalia dibanding SDM. Karena pakai proses ya, mencari orang,
ada proses seleksinya, wawancara, termasuk di dalamnya rekrutmen, kemudian ada di training ketika dia jadi kasir, ketika dia jadi pegawai di tempat Anda, bisnis retail franchise Anda, dia tidak mengecewakan pelanggan, sehingga pelanggan Anda akan kembali lagi dan kembali lagi belanja di tempat Anda, dan Anda akan dapat keuntungan yang besar, gitu ya. Oke, selain personalia ada layanan, ya. Kalau di bahasa bauran pemasaran yang tradisional kita bilangnya proses mungkin ya. Kalau di sini saya bilang adalah layanan. Ini hal yang sangat penting karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan si personalia tadi adalah untuk menghasilkan SDM yang bisa memberikan layanan yang ekstra, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah presentasi. Kalau dalam bahasa bauran pemasaran yang tradisional kita bilangnya physical evidence. Nah, presentasi ini physical evidence maksudnya apa sih? Contoh, tadi Anda bilang kami adalah perusahaan retail atau bisnis retail yang menyediakan produk bagi konsumen tingkat atas-atas. Berarti presentasinya harus gimana? Rak-raknya harus kelihatan canggih, sleek gitu ya, minimalis, ya. Tatanannya rapi, cantik selalu. Ya, setiap beberapa lorong mungkin ada yang jaga supaya kalau ada yang berantakan langsung dirapihkan gitu. Kemudian pencahayaannya lembut, syahdu gitu. Kemudian ada ini lagu-lagunya yang lagi tren selalu yang diputar, yang dipilih gitu kan. Apalagi ya, kasirnya alatnya tuh yang touchscreen, pakai barcode yang cetek gitu kan, canggih gitu. Nah, itu untuk atas-atas presentasi itu semua. Interiornya, eksteriornya gitu, itu semua adalah presentasi. Kalau Anda mau lebih spesifik lagi, silahkan bisa dilihat. Ini kita bahas satu persatu. Produk, ketika membicarakan produk, kita berbicara tadi keragaman produknya, apa sih yang mau Anda tawarkan, keluasan produknya, apa yang mau Anda berikan kepada konsumen, kedalamannya, konsistensi dan keseimbangan. Apa saja sih itu, silahkan bisa dibaca nih. Ada semuanya. Atau mau lebih lengkap lagi, silahkan Anda bisa baca buku. Saya jamin pasti lebih lengkap daripada apa yang saya sampaikan. Saya hanya meringkas saja. Untuk price, kita harus pertimbangkan sasaran kita siapa, persaingan kita, biaya produk kita, supaya produk itu sampai di display, kebeli sama pelanggan kita, sama konsumen kita itu berapa biayanya yang harus kita keluarkan. Dan itu pula yang harus kita ada selisihkan untuk keuntungan kita gitu ya. Kemudian apakah ada pertimbangan hukum? Karena ada contoh seperti gula tidak boleh harga lebih dari sekian. Nah, itu juga harus Anda hati-hati. Terus ada 3 macam strategi harga yang mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika Anda menentukan harga. Apakah Anda mau menetapkan harga Anda di bawah pasar? Misalkan contoh semua pesaing harganya 10.000, Anda kasih 9.800 gitu ya. Kemudian ataukah sesuai, yaudah saya sama aja di 10.000 juga gitu. Atau mau lebih tinggi, saya yakin kemasan saya itu lebih canggih gitu, jadi saya harganya mau 15.000 deh. Ya, boleh, silakan. Ini adalah strategi harga yang bisa Anda lakukan. Selanjutnya untuk lokasi. Pertimbangan untuk menentukan lokasi itu tergantung kesediaan modal pasti ya, karena untuk lokasi butuh uang loh. Apakah Anda mau membeli tanah itu gitu ya, bangunan itu mau dibeli dan dibangun sendiri, ataukah mau menyewa saja gitu. Kemudian pasar sasaran Anda siapa? Kalau Anda ternyata pasar sasarannya adalah atas-atas, mungkin cocok di daerah Jakarta Selatan gitu ya, untuk membukanya cabang Anda gitu ya, toko retail Anda gitu dan lain sebagainya. Karakteristik demografi dari pelanggan atau konsumen pasar sasaran Anda itu penting. Cek, inilah riset pasar dibutuhkan. Pasar sasaran Anda yang usia berapa? Yang pendapatannya berapa? Yang pekerjaannya apa sih? Dan yang psikologisnya dia yang pengen seperti apa? Cuman kalau belanja itu sekaligus belanja biar kelihatan ini loh, apa sih bahasanya sekarang? Oh, pokoknya kalau saya belanja di situ berarti saya orang yang terkini, yang up to date, yang sedang ngetren gitu ya. Ada kan orang-orang yang tipenya seperti itu secara psikologis. Mungkin itu yang mau Anda jadikan pasar sasaran. Maka kalau seperti itu harus di mana lokasinya. Ini bisa jadi pertimbangan. Selanjutnya, promosi. Nah, apa Anda mau pakai iklan, apa Anda mau pakai penjualan langsung, apa mau pakai promosi penjualan, silahkan tentukan. Tergantung sekali lagi gitu ya. Tadi ada targetnya, kemudian target tujuan Anda tadi ya, ada target penjualan, ada target keuntungan dan lain sebagainya. Juga tergantung sama pasar sasaran sekali lagi. Cocokkan ya langkah-langkah yang tadi mulai dari analisis tadi dengan semua tadi, produk, harga, lokasi, dan kemudian promosi. Oke, kemudian selanjutnya adalah personalia. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Ketika membicarakan personalia ini adalah aktivitasnya untuk proses dapat SDM-nya yang berkualitas. Sehingga kalau sudah berkualitas nanti SDM-nya ini akan nyambung ke
tahapan bauran pemasaran yang selanjutnya itu layanan gitu ya. Jadi proses seleksi SDM, pelatihan, penempatannya sesuai atau enggak. Kalau dia kira-kira nggak bisa senyumnya kurang ramah gitu ya, jangan taruh di depan ketemu sama pelanggan, mungkin taruh di bagian gudang gitu ya. Itu penempatan juga penting. Terus evaluasi, kalau ternyata dia bisa lebih baik apa segala macam, di pelatihan lagi ada setiap 3 bulan dia jadi tambah baik, nggak apa-apa, bisa dipindahkan gitu ya. Kemudian, nah itu tadi SDM-nya sudah oke, maka pelayanan yang diberikan itu juga bisa lebih baik. Pelayanan macam apa atau jasa seperti apa gitu ya yang ditawarkan. Waktu pelayanan tokonya lebih cepat. Contoh kalau nyari barang, layout tokonya itu bagus. Kenapa? Karena tadi Anda sudah punya SDM di proses personalia yang bisa ngedesain alur tokonya dengan baik. Jadi orang kalau datang ke toko udah tahu, oh kalau makanan cemilan di sini, oh kalau nyari makanan buat sarapan di sebelah sini dan lain sebagainya, sabun-sabun di sana dan lain sebagainya. Itu waktu pelayanan toko. Kemudian pengiriman barang yang tadi saya sampaikan, oh bisa door to door gitu ya. Kemudian penanganan keluhan, kalau ada yang komplain, mas maaf ini terjadi sama saya beberapa waktu yang lalu, sudah mulai covid, baru sekitar sebelum saya kena covid, maaf saya baru sembuh covid juga gitu ya. Sebelum saya kena covid itu saya belanja, saya beli jus, ternyata di rak-rakan itu ada yang sudah kadaluarsa. Hampir itu yang kadaluarsa terambil sama saya, tapi terbaca kebetulan. Jadi itu juga termasuk ini layanan nih, hati-hati. Nah, ketika saya sampai di kasir, kan saya tidak ambil tuh yang kadaluarsa tadi, tapi saya bilang, mbak sama orang kasirnya, maaf, ini saya tadi kan ngambil ini nih, ada loh yang di rak itu udah lewat kadaluarsanya, udah lewat sebulan, tolong mbak dicek dan diambil dari rak, kasihan nanti kalau ada yang sampai itu sakit. Wah, apakah iya bu? Katanya, bu maaf, ini saya pinjam sebentar, saya ke satpam ke ini dulu ya, biar langsung diambil, biar langsung dilihat, ini bahaya soalnya. Oh iya silahkan. Dia minta maaf ke saya ditinggal, dia langsung ke satpam bilang, pak nih yang ini kata ibunya itu ada yang kadaluarsa, coba pak dilihat di raknya gitu, dan langsung diambil. Proses penanganan keluhannya sangat baik. Terus penerimaan pesanan daring tadi sudah saya contohkan. Nah nih, ketika layanan parkir pun penting. Sama waktu antrian kasir. Jadi kalau sudah tahu ada waktu-waktu sibuk orang banyak belanja, jangan sampai kasirnya cuma satu. Orang kalau ngantrinya panjang di situ, lama-lama ditinggal tuh barang dia pulang, nggak jadi belanja, ya. Jadi itu hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah bauran pemasaran terkait presentasi. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, tata letak toko itu penting, desain eksterior tokonya itu penting ya, gimana sih pintu masuknya, penerangan di luar tokonya itu jangan sampai orang nggak bisa ngelihat pelangnya, gitu, naruh pelangnya di mana gitu kan. Kemudian jendelanya mau kita settingnya seperti apa. Kemudian interior, pencahayaannya, suhu, nah itu penting juga loh, jangan sampai orang masuk ke toko kita kepanasan, dia nggak akan betah. Yang harusnya tadi milih-milihnya lama biar bisa milih yang lain juga, dia jadi kepengen cepet-cepet keluar karena kepanasan, kegerahan gitu ya. Ketinggian langit-langit, jangan sampai dia merasa klaustrofobik gitu ya, aduh ini sempit banget tempat gitu ya, jangan sampai seperti itu dan lain sebagainya. Banyak sekali ya ketika membicarakan mengenai presentasi. Nah ini adalah beberapa contoh dari pembahasan mengenai kenapa sih variabel yang bisa dikontrol itu menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis retail terkait strategi. Jadi karena ini bisa kita kontrol, kita bisa sesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis retail kita supaya konsumen lebih mau beli ke kita. Nah, dengan demikian, terakhir tadi adalah bauran pemasaran terkait presentasi, maka selesailah paparan saya terkait materi mengenai strategi pemasaran pada bisnis retail hari ini. Hari ini, berasa hari ya, pada presentasi kali ini. Baik, sebelum saya tutup, silahkan bisa dilihat di sini ada beberapa link untuk buku-buku saya apabila sempat-sempat mau membaca gitu ya, meski tidak secara spesifik mengenai buku manajemen retail, tapi ini masih terkait adalah mengenai buku-buku pemasaran yang sudah ada. Jadi silahkan bisa dibuka linknya ini gitu ya, dan kemudian Anda bisa baca-baca buku tersebut sebagai referensi tambahan untuk pembelajaran mandiri Anda. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti paparan kali ini dari awal sampai akhir. Saya harapkan jangan lupa untuk memberikan komentar ya, apabila ada pertanyaan, kemudian juga ada masukan, saran, kritik maupun saran atau kritik untuk perbaikan saya, boleh loh dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sekali lagi bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat dan sukses dari saya selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.